5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, khususnya untuk muatan pelajaran matematika kelas 2. Nah, kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk ya. Jadi kalau kalian amati, benda-benda di sekitar kita itu banyak dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Coba adik-adik perhatikan alat kebersihan berikut. Ini adalah gambar keset dan ini adalah gambar lap ya, atau kain lap. Nah, ini memiliki bentuk, misalnya keset ini berbentuk persegi panjang, lalu kain lap ini berbentuk persegi. Keset dan serbet itu berbentuk bangun datar. Nah, adik-adik, berikut ini contoh benda-benda yang berbentuk bangun datar. Nah, ada benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Contohnya ada uang logam, kaset VCD, lalu ada permukaan jam, permukaan roda ya, lalu ada lingkar cincin, permukaan ban, permukaan piring, gelas, permukaan botol ya, permukaan mangkok, tutup kaleng ya, pizza. Nah, kue tar ya, permukaan kue tar. Ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Lalu ada benda-benda yang berbentuk persegi, misalnya papan catur, lukisan, lalu tutup sebuah box ya. Ada lap kain juga, lalu ada jam yang bentuknya persegi ya, lalu ada jendela, ada ubin. Nah, ini ada disket namanya ya. Kalau sekarang ada flash disk, kalau dulu namanya disket untuk menyimpan data-data pada komputer. Lalu ada mainan juga yang berbentuk persegi. Lalu ada yang berbentuk persegi panjang. Contohnya itu adalah buku tulis, papan tulis, jendela, pintu. Itu benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Lalu ada yang berbentuk segitiga, contohnya ini ya, bendera, rambu-rambu lalu lintas, ada penggaris ya, ini rambu-rambu lalu lintas juga. Lalu mungkin ada roti yang berbentuk segitiga ya. Nah, adik-adik bisa melihat benda-benda di sekitar kalian yang berbeda bentuknya. Nah, bangun-bangun datar ini mempunyai yang namanya ruas-ruas garis. Apa yang dimaksud dengan ruas garis? Nah, ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Jadi memiliki ujung yang berbeda. Contohnya nih, gambar keset ini. Mana yang dimaksud ruas garis? Yang dimaksud ruas garis adalah garis di pinggir ini yang punya ujung ya, dua ujung, satu ujung di sebelah sini, satu ujung di sebelah sini. Terus mana lagi? Garis ini lagi. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ruas garis keset ini ada 4. Nah, kalau keset ini dibuat dalam bentuk gambar bangun datar itu seperti ini. Ini namanya persegi panjang adik-adik. Ada berapa ruasnya? Ya, kita hitung. 1 garisnya, 2, 3, 4. Oh, ruas garisnya ada 4. Lalu pada gambar serbet tadi ya, atau lap kain. Nah, ada berapa ruas garisnya? Coba adik-adik hitung. Ya, kita hitung ya. 1 ya, pinggir ini ya. Lalu pinggir ke bawah ini 2, 3, 4. Nah, ruas garis pada kain lap ini atau serbet ini ada 4.
Lalu kalau serbet atau kain lap ini digambar dalam bangun datar, itu bentuknya adalah persegi. Nah, ada berapa ruas garis persegi? 1, 2, 3, 4. Ternyata ruas garisnya juga ada 4. Nah, adik-adik, ruas garis pada bangun datar itu disebut juga dengan sisi. Ingat ya adik-adik ya, ruas garis pada bangun datar itu disebut juga dengan sisi. Nah, yuk kita pelajari banyaknya ruas garis atau sisi pada bangun datar berikut ini. Nah, kalian akan mengenal nih banyak sekali bangun datar. Yang pertama ini namanya adalah bangun datar segitiga sama sisi. Karena ketiga ruas garisnya ini panjangnya sama, makanya disebut segitiga sama sisi. Lalu ada berapa ruas garisnya atau sisinya? Yuk kita hitung ya. Di sini ya. Garis ini 1, 2, 3. Berarti ruas garisnya atau sisinya ada 3. Kita lihat di sini berikutnya adalah segitiga sama kaki. Mengapa disebut segitiga sama kaki? Karena dua ruasnya ini atau dua sisinya ini panjangnya sama, sedangkan yang di bawah ini panjangnya berbeda. Jadi hanya dua kakinya yang sama panjang. Menurut adik-adik ada berapa ya jumlah ruas garis atau sisinya? Coba kalian hitung garisnya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Kita lanjutkan lagi adik-adik. Lalu segitiga ini namanya apa ya? Segitiga ini namanya segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya, nanti kalian juga akan belajar tentang sudut, itu 90 derajat besarnya. Nah, sekarang kita hitung dulu garisnya. Ruas garisnya ada berapa? Ya, 1, 2, 3. Berarti jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Berikutnya ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini semua ruas garisnya itu berbeda ukurannya. Coba adik-adik hitung berapa jumlah ruas garisnya? Ya, jumlah ruas garisnya atau sisinya juga ada 3. Jadi sekarang adik-adik tahu kalau segitiga ya itu memiliki ruas garis atau sisi sebanyak 3 ya. Mau segitiga siku-siku sama kaki sama sisi atau sembarang, ternyata jumlah ruas garis atau sisinya sama, yaitu 3. Sekarang kita masuk ke bangun berikutnya. Nah, ini apa ya? Ini namanya belah ketupat. Nah, berapa jumlah ruas garisnya? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, belah ketupat ini ruas garisnya ada 4 ya. Hampir sama ya dengan persegi. Lalu di sini ada gambar namanya bangun datar layang-layang. Nah, karena bentuknya seperti layang-layang yang dimainkan oleh anak laki-laki ya. Nah, di sini ada berapa bangun datar ini ada berapa ruas garisnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 juga. Selanjutnya ada persegi ya. Persegi itu panjang sisinya atau ruas garisnya semua sama. Sekarang adik-adik hitung ada berapa garisnya ya atau sisinya? Ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu berikutnya ada persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ada berapa ruas garisnya? Ya, persegi panjang ini ruas garisnya atau sisinya juga ada 4. Lanjut ke bangun datar berikutnya. Nah, ini namanya adalah jajar genjang. Jadi kalau dua sisi di samping ini miring, itu namanya jajar genjang. Nah, ada berapa ruas garisnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah ruas garisnya ada 4. Gambar berikutnya adalah bangun datar yang namanya trapesium.
ya. Ada berapa jumlah ruas garis atau sisi dari trapesium itu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti juga ada 4. Selanjutnya ada ini namanya segi 5, karena nanti jumlah garisnya, ruas garisnya itu ada 5. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah ruas garis pada segi 5 itu ada 5. Kita lihat berikutnya. Ini namanya bangun datar segi 6. Nah, segi 6 ini jumlah ruas garisnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jumlah ruas garis atau sisinya ada 6. Nah, itu tadi adik-adik ya, kita sudah belajar mengenai ruas garis. Sekarang ada satu lagi bangun datar, yaitu lingkaran. Menurut adik-adik, lingkaran ini memiliki berapa ruas garis atau berapa sisi? Ya, hanya satu adik-adik, karena garisnya ini tidak terputus ya, hanya satu melingkar seperti ini. Ini jumlah garis, ruas garis atau sisi pada lingkaran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai ruas garis bangun datar ya. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan ruas garis atau apa yang dimaksud dengan sisi pada bangun datar. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan hari ini, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.